Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali saudara. Kita dalam program Santapan Rohani di pagi hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu, seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun saudara. Pagi hari ini, pagi yang indah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan saudara. Kita bersyukur dan memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa bangun pagi hari ini oleh karena kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, urapilah pendengaran kami. Urapilah setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan bisa kami terima dan bisa kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau pada pagi hari ini baru bisa bertemu dengan channel ini saudara, itu bukan karena kebetulan saudara, tapi karena Tuhanlah yang mempertemukan kita, sehingga kita bertemu oleh karena kasih Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, supaya setiap video-video terbaru, renungan-renungan pagi terbaru, boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan harapan kami Bapak Ibu boleh membagikan video ini kepada teman-teman kita, supaya teman-teman kita juga ikut mendengarkan renungan pagi setiap pagi dalam channel ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat medsos yang kita punya saudara. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Ayo berbuat lebih banyak. Saudara dikasihi Tuhan, pernah dengar iklan rokok yang berbunyi talk less do more, yang artinya sedikit bicara, banyak berbuat. Iklan ini sangat menohok kepada orang yang suka banyak bicara saudara. Kata orang Betawi di Jakarta, banyak omong tetapi minim karya. Perbuatannya sedikit sekali, bahkan nyaris tidak ada. Orang seperti ini kalau bicara sudah seperti dialah Superman, sedangkan yang lain hanya permen. Saudara, hari ini kita akan merenungkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang hebat itu. Rasul yang tidak sekedar berwacana, yang tidak cukup pintar bicara atau berkhotbah, tetapi dibuktikan dalam perbuatan nyata. Rasul yang bukan hanya mengajar supaya orang percaya Kristus, siap menderita, tetapi ia sendiri kerap kali keluar masuk penjara. Rasul yang bukan hanya meminta kita untuk tidak menyerah di dalam pengikut Kristus, dibuktikannya dengan tidak pernah putus asa saat kapal yang ditumpanginya pecah karam dan hampir tenggelam. Saudara, dalam ayat renungan kita hari ini,
Dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan atau diambil, dipisahkan atau dipilih supaya kita di dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya, pekerjaan baik apakah yang dimaksud? Berbuat baik. Kita harus sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, saudara. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Memang firman berkata bahwa perbuatan baik tidak pernah bisa menghasilkan keselamatan, melainkan seharusnya dari keselamatan yang kita sudah terima, yang kita terima gratis dari Tuhan, harus berbuah perbuatan baik, saudara. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Saudara, hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik. Hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik, saudara. Ikuti pembicaraan Yesus dengan ahli Taurat dalam Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus, saudara, dalam Lukas 10 ayat 26-nya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27-nya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus. Ayat 28, saudara. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dari percakapan ini, saudara, kita tahu bahwa sang ahli kitab Taurat sangat menguasai kitab sucinya. Terbukti ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum semua hukum-hukum yang ada. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ketika ia diminta melakukan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit, saudara. Ia malah balik bertanya, pura-pura bingung, saudara. "Siapakah sesamaku manusia?" Tanyanya untuk menghindar itu, saudara. Bisa jadi kita pun sudah mendengar firman berkali-kali, bahkan memberitakan firman berulang kali, namun tidak pernah melakukannya. Kita terus mencari pembenaran supaya kita tidak melakukannya, saudara. Aktif melayani juga bukan jaminan pasti mentaati firman. Berbuat baik memang tidak semudah mengucapkan. Jadi siapa yang harus kita teladani dalam berbuat baik? Jangan manusia kita bisa kecewa, saudara. Pandang Yesus saja, manusia sejati sekaligus Tuhan yang sejati. Hidupnya memberi pelajaran yang sangat berharga, sangat mulia dan penuh kesucian. Sepanjang umur hidupnya yang dilakukan selalu berbuat baik, menabur kebaikan, membuat orang lain bahagia. Itulah yang diperbuat Yesus, saudara. Walaupun singkat umurnya, hanya 33,5 tahun di bumi ini, tetapi telah menorehkan goresan-goresan kebaikan dalam kehidupan banyak orang yang dijumpainya, saudara. Saudara, kita camkan dalam-dalam kata indah ini dalam hal berbuat baik. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Boleh menangis, tapi jangan pesimis. Boleh sedih, tapi jangan menjadi pedih.
Apapun boleh, asal jangan berhenti menjadi orang baik. Pujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menasehati dan memberikan kami hikmat pengetahuan yang daripada sorga. Untuk kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu ini Tuhan di dalam tubuh roh dan jiwa kami, untuk kami dapat mengaplikasikan pada sesama kami, untuk kami dapat melakukan ini Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terpujilah Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan pengertian yang daripada sorga, supaya kami Tuhan semakin hari semakin dibaharui oleh karena kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Pagi hari ini hamba berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan, apabila mereka dalam keadaan permasalahan, pergumulan, Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan terulur bagi setiap tubuh roh dan jiwa mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan berikan jalan keluar, untuk mereka dapat mengatasi permasalahan mereka, hingga mereka keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, Bapak Ibu, seluruh para pendengar, apabila ada yang mengalami sakit, pada saat pagi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit disembuhkan. Kuasa darah bilur Yesus mati di Kalvari untuk menebus penyakit kami, untuk menebus tubuh, roh, dan jiwa kami. Pada saat pagi hari ini, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa buat seluruh keluarga para pendengar program Santapan Rohani pagi ini. Tuhan berkatilah anak-anaknya, Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati istrinya, Tuhan berkati opa, oma, Tuhan berkati opung, Tuhan berkati seluruh keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amat terlebih khusus Tuhan bagi anak-anak kami. Berkatilah Tuhan. Kelak besar menjadi anak yang berguna, takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya, berkat bagi sekelilingnya. Tuhan Yesus, amat terlebih mereka setia kepada Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Sebentar, Bapak Ibu seluruh para pendengar akan melaksanakan aktivitas mereka. Tuhan lindungilah, pagari, berkati setiap langkah keluar dari rumahnya dan kembali juga nanti ke rumahnya. Setelah melaksanakan aktivitas mereka masing-masing dalam perlindungan Tuhan, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan sukacita, damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan, pemagaran dan perlindungan Tuhan yang menyertai setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sudah berdoa, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kuat, kita berpengharapan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan amat terlebih besar menjaga, melindungi setiap umat Tuhan. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan bimbang, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkuasa
mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat dan memperhatikan anak-anaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai berjumpa kembali. Nanti kita sore ada renungan pengantar tidur Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu susah tidur, susah memejamkan mata, saran dan doa kami Bapak Ibu, buat firman Tuhan untuk menemani tidur saudara. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.